Perkenalkan Bu, nama saya Ruth Devi Evelyn Sinambela dari Prodi TRPL. NIM saya 11423001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nama dalam rekayasa perangkat. Sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan software. Nah, software adalah sebuah data yang diprogram yang tidak memiliki fisik maupun yang diformat dalam bentuk digital untuk tujuan serta fungsi tertentu. Kemudian perangkat lunak yang telah diprogram ini akan menjadi nyawa dari si perangkat keras itu sendiri. Kemudian kita juga harus mengetahui apa saja sih jenis-jenis software. Yang pertama, jenis software itu ada domain, kedua ada lisensi, dan yang ketiga ada market. Di mana domain itu adalah sebuah perangkat lunak yang merupakan perangkat yang bekerja pada lingkup kerja tertentu. Misalnya ada yang pertama sistem software. Lewat sistem software itu mencakup Microsoft Windows, kemudian Mozilla Firefox. Kemudian yang kedua application software yang mencakup seperti misalnya WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun lain. Kemudian ada lisensi. Nah, lisensi ini adalah sebuah lisensi yang memungkinkan sebuah software ini untuk dikembangkan kembali oleh orang lain. Dengan lisensi ini, pengguna bisa membebas jalankan, menggandakan, menyebarluaskan, serta mengubah maupun meningkatkan kinerja dari si software. Contohnya itu ada yang pertama open source, yang termasuk Mozilla Thunderbird, kemudian FreeBSD, kemudian Open Office, kemudian yang kedua ada proprietary software yang termasuk di dalamnya adalah Office, Corel Draw, and Adobe Illustration. Kemudian yang terakhir ada market. Nah, market ini merupakan pasar terbuka untuk pelanggan manapun yang mengembangkan si perangkat lunak untuk mengontrol dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Contohnya itu ada pengolah kata, basis data, sistem manajemen, sistem pengatur lalu lintas udara, kemudian bagaimana sih generic proses dari framework dalam software itu? Nah, generic prosesnya itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada communication. Nah, di mana dalam tahap communication ini, uh, uh, si pengembang perangkat lunak ini akan melibatkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk mendukung si pertukaran informasi serta pemahaman efektif dari antara anggota tim pengembang serta si stakeholder. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama adalah identifikasi pemangku kepentingan atau si stakeholder. Di sini kita akan dimintai untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat atau dipengaruhi oleh proyek perangkat lunak. Ini mencakup pengguna akhir, manajemen, pemilik proyek, serta pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap hasil proyek. Yang kedua ini adalah pengumpulan kebutuhan atau requirement gathering, di mana kita akan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan serta memahami kebutuhan serta harapan mereka terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan ini. Yang ketiga adalah kebutuhan pemahaman. Jadi proses yang kedua itu ada planning, di mana dalam planning ini merupakan tahapan perencanaan dalam pengembangan perangkat lunak, di mana merupakan fase awal yang sangat krusial, karena kita akan menentukan landasan bagi seluruh proyek dan membantu menentukan langkah-langkah apa saja yang akan diambil untuk mencapai tujuan proyek dengan sukses. Tahapan dalam planning ini ada pengidentifikasian proyek, kemudian penentuan tujuan dan sasaran, kemudian penetapan batas waktu serta anggaran, kemudian analisis resiko, kemudian ada penetapan tim proyek, serta ada penentuan metodologi pengembangan dan yang terakhir itu ada pengembangan rencana proyek. Yang ketiga itu ada modeling. Dimana dalam tahap permodelan ini kita disuruh mengembangkan si perangkat lunak ini dengan melibatkan perbuatan representasi visual atau konseptual dari sistem yang akan dikembangkan ini. Hal ini untuk membantu si tim pengembang dalam memahami struktur serta interaksi antara komponen sistem. Tahapannya itu adalah yang pertama kita disuruh untuk menganalisis kebutuhan dalam pembuatan model. Kedua, setelah kita menganalisis kebutuhan tersebut, maka kita dapat membuat si permodelan yang yang akan dibuat untuk pengembangan si software ini. Kemudian ada construction. Nah, di mana dalam tahap construction ini, dalam pengembangan perangkat lunak ini, kita akan mengembangkan sebuah kode yang dimulai dengan tahapan yang pertama itu adalah kita disuruh untuk mengembangkan sebuah kode atau kita disuruh untuk mengembangkan kode sumber. Di mana kita akan menulis kode program sesuai dengan desain atau spesifikasi yang telah dibuat sebelumnya.
Kemudian yang kedua itu adalah pengujian unit, di mana kita disuruh untuk membuat setiap kode unit secara terpisah untuk memisahkan atau memastikan bahwa setiap bagian dari kode ini bekerja sebagaimana. Kemudian ada integrasi komponen, di mana kita disuruh untuk menggabungkan unit-unit yang telah dibuat. Kemudian ada deployment. Deployment ini adalah merupakan tahapan akhir dari siklus pengembangan perangkat lunak. Tahapan ini adalah tahapan yang dikembangkan untuk tahapan akhir, di mana kita akan disuruh untuk menginstal serta menjalankan pada lingkungan produksi atau lingkungan yang telah sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan super process model? Nah, super process model ini adalah sebuah tugas, aktivitas maupun hasil yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Nah, di mana di sini ada beberapa model proses perangkat lunak yang berbeda-beda, yang memiliki kekuatan maupun kelemahannya tersendiri. Selanjutnya ini ada umbrella activity atau sering juga disebut dengan aktivitas payung. Umbrella activity ini adalah sebuah serangkaian aturan yang ditetapkan ke seluruh proyek software untuk membantu mengelola serta mengendalikan kemajuan, kualitas perubahan, serta mempertaruhkan jaminan perangkat lunak. Nah, di mana manajer serangkaian langkah yang kita ikuti atau yang diikuti oleh tim rekayasa perangkat lunak ini akan menjaga kemajuan serta kualitas serta risiko pengembangan perangkat lunak. Kemudian contoh preskriptif software proses model, di mana contoh dari preskriptif ini mencakup yang pertama ada model air terjun atau waterfall. Waterfall ini adalah pendekatan linear dan berurutan dalam pengembangan perangkat lunak yang terdiri atas fase-fase berbeda satu demi satu masing-masing yang akan bertindak sebagai prasyarat untuk melakukan fase berikutnya. Pengumpulan persyaratan ini dilakukan dengan tahapan yang pertama, kita akan mengumpulkan serta mendokumentasikan persyaratan perangkat lunak. Kemudian kedua, kita akan disuruh mendesain sistem, di mana desain sistem yang akan kita ini akan memiliki tingkat tinggi. Kemudian ketiga, implementasi, di mana kita disuruh untuk menulis kode serta mengembangkan perangkat lunak. Yang keempat itu ada pengujian, di mana kita akan memverifikasi apakah perangkat lunak ini sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian ada yang kelima, deployment, di mana kita akan menginstal serta mengirimkan perangkat lunak ini kepada si pengguna akhir. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan, di mana kita akan memberikan dukungan serta pembaruan berkelanjutan untuk perangkat lunak yang telah kita kembangkan tersebut. Yang kedua itu ada model berbentuk V, di mana model berbentuk V ini merupakan variasi dari model waterfall yang menekankan pada bagian pengujian serta verifikasi pada setiap tahap pengembangan, di mana kadang-kadang disebut juga sebagai model verifikasi yang mencakup tahapan. Yang pertama itu adalah pengumpulan serta pendokumentasian persyaratan perangkat lunak. Kedua ada desain sistem, di mana membuat desain sistem perangkat lunak tingkat tinggi. Yang ketiga ada pengujian sistem, di mana kita menguji masing-masing komponen atau unit perangkat lunak. Kemudian di sini ada pengujian integrasi, di mana kita akan menguji integrasi komponen atau unit yang berbeda. Kemudian yang kelima ada pengujian sistem, di mana kita akan menguji keseluruhan sistem untuk memastikan apakah sistem ini sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam adalah pengujian penerimaan, di mana kita akan menguji sistem dengan pengguna akhir untuk memastikan apakah sistem ini sudah memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Kemudian ada agile model serta contohnya. Nah, dalam agile model ini terdapat kerangka Scrum, di mana Scrum ini adalah metodologi agile populer yang berfokus pada pengembangan berulang atau kolaborasi serta fleksibilitas. Komponen-komponen dari agile model ini mencakup yang pertama ada product backlog, di mana daftar prioritas fitur, peningkatan serta perbaikan bug yang perlu ditetapkan dalam perangkat lunak. Kemudian ada perencanaan sprint, di mana sprint ini merupakan pertemuan di mana tim pengembang memilih serangkaian item dari produk backlog untuk dikerjakan selama sprint mendatang. Kemudian ada sprint, di mana periode pertemuan ini dilakukan selama 1-4 minggu. Sistem pengembang ini akan mengerjakan item yang telah dipilih dari produk backlog. Kemudian ada Scrum harian, di mana dalam Scrum harian ini pertemuan harian singkat di mana tim
pengembang akan mendiskusikan bagaimana kemajuan, tantangan, serta rencana yang akan dilakukan dalam pertemuan tersebut. Kemudian ada tinjauan sprint, di mana tinjauan sprint ini akan mencakup pertemuan akhir di mana setiap sprint ini di mana setiap tim pengembang akan mendemonstrasikan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada si stakeholder serta mengumpulkan umpan balik. Kemudian ada sprint retrospektif, di mana dalam retrospektif ini pertemuan di akhir setiap sprint yang tim pengembang itu akan merefleksikan sprint serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah jenis kebutuhan software. Jenis kebutuhan software itu mencakup dua persyaratan. Pertama itu ada syarat fungsional serta syarat non-fungsional. Di mana syarat fungsional ini menjelaskan bagaimana si fungsi ini harus dijalankan oleh si perangkat lunak. Contohnya itu yang pertama di sistem ini harus memungkinkan si pengguna untuk membuat atau membaca, memperbarui serta menghapus catatan si pelanggan. Kemudian perangkat lunak ini harus menghasilkan laporan penjualan per bulannya. Kemudian ada persyaratan non-fungsional, di mana dalam persyaratan non-fungsional ini akan menetapkan kualitas serta batasan perangkat lunak, seperti menjaga keamanan, kinerja, serta kegunaan dari perangkat lunak yang dikembangkan. Contohnya itu adalah sistem akan merespon tindakan pengguna dalam waktu 2 detik. Kemudian perangkat lunak harus kompatibel dalam sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.